awal atau pembukaan acara ini akan diambil oleh Agung Pangestu. Ya, di sini saya akan membacakan peristiwa pada bulan Desember tersebut. Pada tanggal 28 Desember 1950, Soekarno memulai tugas sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau yang disebut RIS. Republik Indonesia Serikat ini adalah hasil konferensi meja bulat atau yang bisa disebut sebagai KMB. Dalam pemerintahan RIS, Presiden Soekarno hanya memperoleh tugas sebagai kepala negara. Tugas pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri. Pembagian tugas ini diatur oleh Undang-Undang RIS. 7 hari setelah pemerintahan RIS mulai bekerja atau tepatnya pada tanggal 14 Januari 1950 sudah ada rapat besar di Mojokerto yang mengatakan tidak mengakuinya negara di Jawa Timur. Tempat Mojokerto, tempat di mana Soekarno dilahirkan, mengatakan bahwa mereka masuk ke dalam negara Republik Indonesia. Republik ini menjadi rapat awal dari rapat-rapat serupa yang diadakan di daerah lain di Indonesia pada saat itu, dan kemudian terjadilah beberapa peristiwa pada tahun 1950. Pada masa ini, Indonesia diuji dengan kemampuannya dalam menghadapi berbagai gangguan dan hambatan yang berasal dari negerinya sendiri. Dan peristiwa tersebut akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Fitrananda Armesta. Kepada Fitrananda kami persilahkan. Pertama, peristiwa APRA, Bandung, 23 Januari 1950. Hasil keputusan KMB menyatakan bahwa KNIL dibubarkan, dan selanjutnya bekas anggota KNIL yang masih berkeinginan menjadi anggota Angkatan Perang diwajibkan bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia, APRIS. Namun dalam kenyataan pembentukan APRIS telah menimbulkan ketegangan yang berakhir dengan pertumpahan darah. Di kalangan TNI sendiri ada ketegangan bergabung dengan bekas KNIL. Sebaliknya, bekas anggota KNIL agar kesatuannya ditetapkan sebagai anggota perang negara bagian. Di Bandung, bekas anggota KNIL yang tidak mau bergabung dengan APRIS membentuk organisasi Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, yang dipimpin oleh Raymond Westril, bekas perwira Belanda. APRA menurut kepada pemerintahan RIS untuk menjadi APRA sebagai tentara persundaan dan menolak dibubarkan negara persundaan. Namun tuntutan itu dihiraukan oleh pemerintah RIS. Karena tuntunan dihiraukan, maka pada 23 Januari 1950 APRA melancarkan serangan kepada TNI yang ada di kota Bandung. Setiap anggota TNI yang dijumpai sejak serangan dimulai pada pagi buta, maka anggota TNI itu akan dibunuh. Dalam penyerangan itu, APRA berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi setelah membunuh 15.000 jaga yang berhasil menguasai kota Bandung beberapa jam. Karena pemerintahan RIS mengirimi bantuan ke Bandung untuk menanggulangi APRA. Dan yang selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Naufal. Peristiwa Andi di Makassar. Gangguan keamanan di Makassar dilakukan oleh Andi, bekas tentara KNIL dan para pengikutnya. Mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Anda. Pada 5 April 1950, Andi Aziz melakukan serangan sebelum diangkatnya sebagai komandan kompi dengan pangkatan kapten di APRIS. Pada saat penyerangan di Makassar, pasukan TNI tidak banyak sehingga dengan mudah Andi Aziz menguasai Makassar. Setelah menguasai Makassar, Andi telah mengatakan negara Indonesia Timur dipertahankan. Andi Aziz menuntut agar pasukan APRIS dan bekas KNIL diberi kekuasaan untuk tanggung jawab atas keamanan di wilayah Indonesia Timur. Pada 8 April, pemerintah mengeluarkan ultimatum agar Andi Aziz datang ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan perbuatan dalam tempo 4 kali 24 jam. Namun hal ini tidak dipatuhi oleh Andi Aziz. Lalu kemudian dipemerintahkan pusat mendatangkan bantuan dan dipimpin oleh Kolonel Alex Sauria. Hingga pada 15 April, Andi Aziz terpaksa berangkat ke Jakarta. Baiklah, setelah ini dilakukan dibaca oleh Rido. Peristiwa RMS Maluku 25 April 1950. Republik Maluku Selatan atau RMS didirikan oleh Dr. Sumokil. Dia adalah bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. RMS ini didirikan pada 25 April 1950 di Ambon.
Gerakan ini memiliki alasan yang sama dengan APRA dan Andi Ajis. Gerakan ini berhasil ditumpas, namun pada tahun 1950 pemimpin RMS tidak berhasil ditangkap, dan pada tanggal 12 Desember 1963 Sumokil berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Jakarta dan diadili di pengadilan militer, kemudian dijatuhi hukuman mati. Oke, selanjutnya pembaca nomor 4, tes. Nomor 4, Republik Indonesia Serikat bubar. Pada tanggal 15 Agustus 1950, di depan sidang Senat RIS dan DPRS, Presiden Soekarno mengumumkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pada hari yang Presiden Soekarno menerima jabatannya kembali sebagai Presiden Republik Indonesia dari Mr. Asad yang mengaku jabatan sementara Presiden Republik Indonesia. Lalu kemudian Perdana Menteri RIS mengundurkan diri. Dan dengan demikian berakhirlah Republik Indonesia Serikat. Keputusan Indonesia ini kembali menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Telah disetujui oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang dibentuk karena kesepakatan antara pemerintah RIS berpusat di Jakarta dan RI berpusat di Yogyakarta. Tugas KNIP ini adalah menyusun UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara agar Indonesia senantiasa ini hanya satu, yaitu NKRI, dan hingga akhirnya UUDS itu disetujui oleh KNIP setelah sebelumnya RIS mengesahkan rancangan UUDS tersebut, dan kemudian 2 hari sebelum Indonesia memperingati hari proklamasi kemerdekaannya, Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1950, Soekarno dalam pidatonya mengatakan perlu adanya semangat proklamasi untuk membentuk dan membangun negara dari ketiadaan dan kenihilan. Ketiadaan dan kenihilan janganlah dijadikan momok, jalankanlah pemerintah oleh bangsa Indonesia sendiri aja apa adanya sambil diperbaiki. Dan yang kelima akan dibacakan oleh Agung Faisal. Peristiwa Ibnu Hajar alias Haderi bin Umar alias Anggi ialah seorang bekas Letnan 2 TNI yang kemudian memberontak dan menyatakan gerakan sebagai DI atau TII. Dengan pasukan yang dinamakan Kesatuan Rakyat yang tertindas, Ibnu Hajar menyerang pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan-tindakan pengacauan pada bulan Oktober 1950. Untuk menumpas pemberontakan Ibnu Hajar, ini pemerintahan menempuh upayanya dengan damai melalui berbagai musyawarah dan operasi militer. Dan pada saat itu, pemerintah Republik Indonesia masih memberikan kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menghentikan petualangannya secara baik-baik, sehingga ia menyerahkan diri dengan kekuatan pasukan beberapa peleton dan diterima kembali ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Tetapi setelah menerima pelanggapan Ibnu Hajar melarikan diri dan melanjutkan pemberontakannya. Pada akhir tahun 1954, Ibnu Hajar membulatkan tekadnya untuk masuk negara Islam. Ibnu Hajar diangkat sebagai Panglima TNI wilayah Kalimantan. Perbuatan ini dilakukan dari salah satu sekali hingga akhirnya pemerintahan memutuskan untuk mengambil tindakan tegas karena menggempur gerombolan Ibnu Hajar. Pada akhir tahun 1959, pasukan gerombolan Ibnu Hajar dapat dimusnahkan dan Ibnu Hajar sendiri dapat ditangkap. Gerakan pahlawan baru berakhir pada bulan Juli 1963. Ibnu Hajar dan anak buahnya menyerahkan diri secara resmi, dan pada Maret 1965 pengadilan militer menjatuhkan hukum mati kepada Ibnu Hajar. Sekian, terima kasih. Saya Mario Gofar dari Espresso News mengucapkan terima kasih.